keseimbangan antara intervensi medis dan juga dukungan holistik. Oke, berarti kita tinjau bahwasannya penyebab utamanya untuk hipertensi dan diabetes ya. Tapi faktor gaya hidup dan juga keterlambatan screening dini itu juga berperan. Nah, Bapak Selamat ini memiliki riwayat hipertensi yang lama tapi tidak terkontrol. Dan juga ini merupakan mencerminkan ya kegagalan dari sistem preventif. Tentu menjadi evaluasi kita sebagai tenaga kesehatan. Apakah kita sudah cukup aktif dalam memberikan edukasi jangka panjang kepada pasien? Dan yang paling kritisnya adalah pasien itu tahunya ketika sudah berada di stadium akhir. Nah, disinilah pentingnya peran komunitas untuk melakukan edukasi dan juga screening dini di masyarakat. Manifestasi GGK bukan sekedar gejala fisik, tapi hasil dari disfungsi sistem ini. Pada Bapak Selamat, kadar ureanya itu 165 mg per delirium dan kadar kreatinin itu 9,4 mg per delirium yang menandakan adanya akumulasi toksin uremik. Kemudian untuk kadar kalium itu 8 mg per delirium yang menjelaskan keluhan lemas akibat anemia karena penurunan eritropoietin ginjal. Kritisnya di sini, apakah kita hanya mengobati data laboratorium atau kita benar-benar memahami implikasi klinis terhadap fungsi hidup pasien seperti kemampuan untuk makan, tidur, bergerak, dan juga beraktivitas sosial. Secara medis, penata laksanaan gagal ginjal kronik itu meliputi hemodialisis, pengaturan diet, dan kontrol tekanan darah. Namun dilihat dari titik kritisnya adalah tantangan kepatuhan pasien. Pada pasien Bapak Selamat itu memiliki diet rendah lemak, garam, bukan karena tidak disiplin ataupun tidak patuh, melainkan pasien Pak Selamat ini merasa jenuh tentang penyakit kondisinya. Disinilah kita sebagai seorang perawat bukan hanya mengingatkan Pak Selamat, melainkan kita mendampingi dan memahami perasaan pasien itu agar pasien termotivasi untuk tetap menjalani terapi. Oke, baik. Asuhan perawatan yang dapat kita berikan itu harus berfokus pada 3 aspek, yaitu klinis, emosional, dan eksistensial. Diagnosa perawatan utamanya adalah kelebihan volume cairan, ketidakseimbangan nutrisi, gangguan pola tidur, dan resiko penurunan harga diri. Kita perawat harus bisa berpikir kritis apakah tindakan kita benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan pasien atau hanya rutinitas kita saja. Apakah komunikasi yang telah kita berikan itu sudah empatik atau hanya prosedural saja. Jadi ketika pasien mengatakan diagnosa, kita harus bisa menggali emosional si pasien. Apakah sebenarnya dia tidak punya kontrol atas hidupnya. Jadi itulah hal yang bisa kita reflektifkan sebagai kita perawat ketika merawat pasien dengan kondisi kronik. Baik, terima kasih para presenter atas pemaparan materinya. Langsung saja kita masuk ke sesi diskusi reflektif. Kepada para peserta, silahkan ada pertanyaan atau tanggapannya silahkan disampaikan. Terima kasih sebelumnya. Jadi sini saya ingin bertanya kepada Mas Mutia. Jadi untuk bagaimana cara pendekatan yang bisa kita berikan secara efektif kepada pasien dengan hipertensi yang sudah lama agar bisa mengontrol sebelum terjadinya GGK ini. Terima kasih. Oke, saya coba jawab yang bisa. Jadi kalau misalkan dari pendekatan, kita pertama bisa pakai pendekatan personal. Jadi kita kasih edukasi berbasis pengalaman. Contohnya, kita berikan kasus kepada pasien bahwasanya ada pasien hipertensi yang hidupnya lebih baik dengan dia terapi dan juga kontrolnya rutin. Nah, ini tentu akan lebih mengarah kepada aspek emosional pasien. Tentu pasien juga akan tersentuh aspek emosionalnya daripada kita hanya menjelaskan kenapa angka tekanan darahnya tidak boleh tinggi. Jadi kita barengi dengan kasus bahwasanya ada pasien hipertensi yang memang hidupnya lebih baik dengan rutin kontrol. Lalu kalau misalkan dari pendekatan berbasis komunitas, ini kita bisa dengan edukasi dan penyuluhan di puskesmas, di pasien
lansia dan juga saat home visit. Jadi ketika home visit, perawat bisa periksa tekanan darah pasien, memantau dan juga nanti screening. Jadi ketika ada suatu masalah atau terdeteksi penyakit, kita bisa lebih tahu. Di sini peran perawat bahwasanya kita tidak hanya berperan di rumah sakit, tapi juga sebagai garda terdepan di masyarakat untuk mencegah terjadinya penyakit kronik. Bagaimana Nurse Melisa? Baik, selanjutnya. Baik, saya mau bertanya ke Mas Christine, bagaimana cara kita menilai tingkat keparahan kita ini bukan hanya dari lab, tetapi juga dari emosi sehari-hari Mas ya? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurse Elsa. Jadi tingkat keparahan bisa dinilai dari functional assessment. Di sini bisa kita nilai dari apakah pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian apakah pasien bisa tidur dengan nyenyak, dan juga apakah pasien bisa mempertahankan berat badannya. Nah, ini sama pentingnya dengan data laboratorium. Ada lagi yang ingin bertanya? Untuk Nurse Melisa, saya ingin bertanya, untuk sebuah kasus bagaimana jika pasien menolak untuk dilakukan hemodialisis tambahan? Apakah itu suatu bentuk otonomi pasien atau merupakan bentuk keputusasaan? Saya akan jawab. Saat pasien menolak untuk didialisis, kita sebagai perawat itu harus wajib menggali alasannya. Jangan kita ngejudge seorang pasien itu tidak patuh ataupun tidak disiplin ya. Karena kita tahu bahwa tugas perawat itu ada membantu otonomi, kemudian memberi edukasi kepada pasien, serta membantu pasien dalam mengambil keputusan. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih. Saya izin bertanya kepada Mas Nurul. Apa strategi komunikasi terapeutik yang bisa meningkatkan motivasi pasien yang sudah jenuh untuk berterapi? Oke, saya akan jawab. Untuk pasien yang jenuh dengan terapinya, kita bisa menggunakan komunikasi terapeutik dengan empati dan validasi perasaan. Jadi jangan langsung menasihati, tapi mari kita gali dulu perasaan si pasien, kita validasi perasaan. Ketika dia sudah merasa nyaman, baru kita masuk dan memberikan motivasi agar si pasien merasa semangat lagi untuk menjalani pengobatan. Seperti itu. Ada lagi yang ingin Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, di sini saya ingin bertanya untuk Nurse Melisa, bagaimana kolaborasi antar tim dalam menangani pasien gagal ginjal kronis? Dari sini aja. Dari kayaknya. Terlalu terkakak kan? Iya, kayaknya. Terang banyak dulu. Atau enggak? Baik, rekan-rekan, ada yang lagi yang ingin bertanya? Baik, di sini saya ingin bertanya untuk Nurse Melisa, bagaimana kolaborasi
saya akan menjawab. Ci, baik, saya akan menjawab. Refleksiti perlu diarahkan agar tidak hanya bahas parameter klinis, tetapi juga pengalaman emosional pasien. Contohnya dengan menambahkan sesi refleksi tiap minggu, secara singkat aja, setelah perawatan, di mana perawat bisa saling berbagi insight. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada Narsmedia, apakah ada pendekatan berbasis komunitas yang efektif untuk mencegah pasien gagal ginjal kronis pada masyarakat? Oke, saya coba jawab di atas hal itu. Jadi ada beberapa pencegahan berbasis komunitas yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada edukasi dan penyuluhan di puskesmas, lalu juga bisa penyuluhan di posyandu dan secara dan juga menyarankan latihan RLM. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi saya ingin bertanya kepada Narsmansa mengenai bagaimana perawat mencegah double symptomatic saat merawat pasien kronik yang sudah sembuh. Oke, saya akan menjawab kepada masyarakat. Jadi untuk menghindari double ini, perawat perlu melakukan self care dan dukungan tim. Refleksi bersama dan membantu menjaga kesehatan mental dari perawat. Baik, dari